Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 4. Ini merupakan pertemuan yang pertama ya. Kita akan membahas yaitu tentang tema 1. Yaitu temanya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, masih di subtema yang ke-1 yaitu tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, ya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira di pertemuan yang pertama ini kita akan belajar apa saja ya di sini? Kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Ya, yaitu yang pertama ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita juga masih di muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan menjelaskan cara berkembang biak hewan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada muatan pelajaran matematika. Di sini kita akan membahas yaitu bagaimana cara membaca dan menulis urutan bilangan cacah. Adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah yang pertama adalah belajar aktif, disiplin, gemar membaca, rasa ingin tahu, mandiri, tanggung jawab, komunikatif, menghargai prestasi, kreatif, dan teliti. Ya baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, ya untuk mengefektifkan waktu mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sama-sama ketahui bahwasanya manusia tidak hidup sendiri. Hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Ya, apakah itu manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya, kemudian hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Ya, mereka juga diciptakan untuk manusia. Ya, jadi ya kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur terhadap karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya dilanjutkan bahwasanya perlu kita ketahui bersama bahwasanya ayam merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bahwasanya kita ketahui semua ciptaan Allah disebut makhluk. Ya, adapun yang menciptakan disebut khalik. Jadi Allah sebagai sang khalik, sebagai pencipta makhluk. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya makhluk dibedakan menjadi 2. Ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalian bisa tidak? Ya, dapatkah kalian membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Ya, coba bedakan apa perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ya, bagian anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Setelah kalian bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, nah seharusnya tanya kira-kira apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, perhatikan, makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, juga namanya juga makhluk hidup, jadi pasti memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, contohnya adalah bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Ya, itu adalah salah satu ciri beberapa ciri makhluk hidup. Jadi bisa bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Kita ambil beberapa contoh makhluk hidup seperti ikan, kambing, burung, dan manusia ya dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernafas. Karena ikan, kambing, burung, dan manusia itu termasuk makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apakah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang lain? Nah, ayo kira-kira bisa nggak kalian menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang lain selain bisa bernafas, bergerak, dan berkembang biak? Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Di sini Ustadz akan bahas itu ada 9 ciri dari makhluk hidup. Ya, perhatikan. Kalian juga di buku cetak kalian ada dari mulai halaman 5 ya. Nah, kita akan lihat 9 dari ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama bahwasanya makhluk hidup itu adalah cirinya bernafas. Ya, perhatikan bahwasanya ketika kita bernafas itu kita mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen kepada kita gratis. Nah, coba kalian bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen kita dengan berbayar. Nah, seperti sekarang ini ya, orang-orang yang sedang sakit sangat memerlukan oksigen. Ya, sudah oksigennya susah, kemudian juga ada harganya begitu mahal. Jadi, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan oksigen secara gratis. Nah, itulah ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua yaitu bergerak. Ya, perhatikan bahwasanya makhluk itu adalah cirinya bergerak. Ya, sebagai contoh manusia. Kalau manusia itu bergeraknya dengan apa? Dengan kaki. Nah, kemudian hewan yang lain, misalkan burung, bergerak dengan apa? Ketika terbang dengan sayap, kemudian ketika dia berjalan dengan kaki, ataupun misalkan binatang laut seperti ikan. Ikan itu bergeraknya dengan apa? Dengan sirip. Nah, seperti itu. Apakah tumbuhan juga bergerak? Iya, tumbuhan juga bergerak. Ya, seperti apa? Contohnya seperti pohon atau daun putri malu. Ya, dia menutup ketika disentuh. Ya, atau juga ada daun petai Cina menutup ketika sore hari, ataupun juga bunga matahari ya yang itu selalu menghadap ke arah matahari. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Ya, pasti ya bahwa setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan ya, seperti manusia. Ya, makanannya dia bersumber dari hewan, ada juga yang bersumber dari tumbuhan. Ya, begitu juga hewan. Hewan memerlukan makanan, apakah dari rumput, tanaman, atau dari biji-bijian. Ya, seperti kambing, kuda itu dari rumput. Nah, kalau misalkan kayak ayam, nah, itu makannya seberapa? Dari biji-bijian dan sebagainya. Kemudian, apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Ya, pasti ya. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Ya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, yaitu terutama cahaya matahari. Dan proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Ya. Kemudian ciri yang keempat bahwasanya makhluk hidup itu adalah cirinya menanggapi rangsang. Ya, maksudnya adalah bahwasanya menanggapi rangsang itu disebut juga iritabilitas, yaitu kemampuan hidup memberikan tanggapan rangsang, yaitu iritabilitas. Ya, iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera.
Ya, seperti ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, kemudian ada juga hidung untuk mencium dan lidah untuk mengecap serta kulit untuk meraba. Nah, itulah alat iritabilitas bagi manusia. Kemudian ciri makhluk hidup yang kelima adalah yaitu tumbuh. Ya, bahwasanya makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar. Ya, contohnya misalkan kita lihat seekor ayam dari mulai telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam dan sampai menjadi ayam yang tumbuh besar atau ayam dewasa. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya atau yang keenam adalah yaitu berkembang biak. Nah, kira-kira eh, apa namanya perkembangbiakan makhluk hidup itu untuk apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya atau untuk menambah keturunan. Ya, itulah salah satu contoh salah satu tujuan atau fungsi makhluk hidup berkembang biak. Ya, kemudian manusia itu berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Nah, kemudian apakah hewan dan tumbuhan berkembang biak? Iya, hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ya, kalau hewan itu ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti apa? Kalau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ayo kira-kira apa? Ya, contohnya ayam, kemudian apalagi coba yang bertelur? Katak, nah dan sebagainya banyak ya. Kalau yang melahirkan, ya banyak yang melahirkan. Misalkan kambing itu melahirkan ya, kuda. Nah, dan biasanya ciri-ciri hewan yang melahirkan itu biasanya mempunyai daun telinga. Nah, itu salah satu ciri hewan yang melahirkan. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau tumbuhan juga berkembang biak gitu dengan cara berbeda. Contohnya misalkan seperti pohon pisang. Yaitu kalau pohon pisang berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara tunas. Nah, kemudian ciri yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, jadi apa tujuannya? Makhluk hidup harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu agar dia bisa bertahan hidup. Ya, makanya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, kalau tidak bisa akan mati atau misalnya harus pindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Kemudian ciri yang kedelapan adalah memerlukan suhu tertentu. Ya, misalnya tubuh kalian akan berkeringat jika berada pada suhu yang terlalu tinggi. Ya, namun sebaliknya tubuh kalian akan menggigil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Nah, semua itu dilakukan tubuh agar memiliki suhu tubuh yang sesuai. Nah, kemudian ciri yang terakhir atau ciri makhluk hidup yang kesembilan adalah itu mengeluarkan zat sisa. Ya, zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Ya, buat apa tujuannya? Apabila tidak dikeluarkan, maka zat sisa tersebut akan menjadi racun dan membahayakan kesehatan kita. Ya, jadi zat sisa itu ada yang berupa gas, cairan atau zat padatnya. Jadi zat sisa dalam tubuh kita harus dikeluarkan karena kalau tidak dikeluarkan akan membahayakan buat kesehatan kita. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ya, perhatikan. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya Nah, perhatikan di sini ada gambar ayam beserta telur. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya ayam termasuk makhluk hidup. Ingat ya, tadi kita sudah bahas bahwasanya ayam termasuk makhluk hidup. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, tadi yang saya contohkan hewan yang berkembang biak dengan bertelur, contohnya ayam. Selanjutnya, pernahkah kalian berkunjung ke peternak ayam? Ayo, siapa kira-kira di antara kalian anak yang soleh-soleh yang pernah berkunjung ke peternakan ayam? Nah, peternakan ayam memelihara ayam dalam jumlah yang banyak.
Berdasarkan jenisnya, ayam dibedakan menjadi dua, yaitu ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, peternakan ayam dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian, peternakan ayam yang besar dapat menghasilkan telur sebanyak 1.253 butir per minggu. Masya Allah, itu jumlah yang sangat banyak, bukan? Nah, sekarang coba kalian bayangkan berapakah jumlah telur yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 1 bulan. Jika 1 minggu menghasilkan 1.253, kira-kira dalam sebulan itu menghasilkan berapa? Masya Allah, banyaknya sekali ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah sekarang di sini pertanyaannya apa tugasnya? Amatilah bilangan 1.253 pada bacaan di atas. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah dapatkah kalian membaca bilangan tersebut? Nah, kira-kira kalian dapat tidak membaca bilangan 1.253? Nah, sekarang kita di sini coba kan bahas sama-sama ya. Ya, perhatikan. Sekarang kita akan menulis nama dan lambang bilangan. Ya, perhatikan bagaimana cara menentukan nilai tempat bilangan pada tabel berikut. Di sini ada, ya dalam tabel ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita akan lihat di sini. Ya, kita akan lihat coba dari angka yang tadi yang 1.253. Sekarang ini angka 1 pada bilangan 1.253 yaitu menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 1.000. Adapun angka 2 pada bilangan 1.253 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 200. Nah, kemudian angka 5 pada bilangan 1.253 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50. Ya, kemudian yang keempat, ya angka 3 pada bilangan 1.253 yaitu menempati nilai tempat satuan dan bernilai 3. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya lambang bilangan dari 1.253 yaitu dibaca dengan 1.253. Yang pikir anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara menulis nama dan lambang bilangan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Selanjutnya, perhatikan nama dan lambang bilangan berikut. Ya, coba perhatikan di sini ada 5 nama lambang bilangan. Nah, di sini ada bilangan 1.001. Kira-kira seperti apa tulisannya? Nah, ditulis dengan 1.001. Yang kedua ada nama bilangan 1.000. 1.000 berapa itu? Ya, 1.505. Kita tulis 1.505. Yang ketiga ada nama bilangan 1.010, yaitu dengan 1.010. Yang keempat nama bilangan 1.110, maka kita tulis 1.110. Dan yang kelima nama bilangan dari 1.218, maka kita tulis dengan 1.218. Nah, sekarang setelah kalian bisa menulis tentang nama dan lambang bilangan. Nah, sekarang waktunya kita berlatih ya. Silahkan kalian dibuka di buku cetaknya. Ayo berlatih, ada di halaman 11 ya. Halaman 11 ya. Kita akan bahas sama-sama. Ya, di sini beritanya isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Ya, nomor 1 pertanyaannya, nama bilangan dari 5.215 adalah, nah kira-kira jawabannya Pak. Nah, jadi ditulis dengan 5.215. Kemudian pertanyaan yang bagian B, lambang bilangan 4.067 adalah, nah lambang bilangannya 4.067. Maka kita tulis dengan nama bilangan, iya 4.067.
Kemudian yang bagian C ada nama bilangan 5321. Nah, maka kita tulis dengan 5321. Kemudian yang nomor bagian C nama bilangan 3126 ditulis adalah, nah kira-kira apa tulisnya? Ya, 3126. Kemudian bagian E atau yang terakhir, di sini ada lambang bilangan 5772 adalah kita tulis dengan 5772. Kemudian kita lanjutkan latihannya di halaman 12. Nah, di sini latihannya. Nah, di sini perhatikan perintahnya, pasangkan nama dan lambang bilang berikut. Nah, di sini ada mencari pasangan nama dan lambang bilang nomor bagian A. Ya, ada apa namanya nih? Nama bilangan 1321. Maka pasangannya kita cari. Nah, betul sekali 1321. Kemudian yang bagian B ya ada apa namanya nih? Nama bilangan 2542. Kira-kira yang mana lambang bilangannya? Nah, betul sekali. Di sini tulisnya 2542. Yang bagian C ada angka di situ 3112. Mana kira-kira? Saya cari. Nah, betul sekali. 3112. Bagian D ada angka 4015. Kita cari. Iya, betul sekali. Kemudian bagian E ada 6009. Kita cari. Iya, betul sekali. Itulah latihan yang ada di halaman 11 dan 12. Demikian anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 13. Di sini kita akan belajar itu menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Ya, perhatikan di sini ada gambar ayam ya dengan titik-titik. Dapat di situ. Kemudian perintahnya, hubungkan titik-titik pada gambar tersebut sehingga terbentuk gambar ayam. Mulailah dari bilangan yang paling kecil, kemudian warnailah agar lebih menarik. Selanjutnya, berdasarkan gambar yang telah kalian buat, tuliskan lambang bilangan dan nama bilangan dengan benar. Di sini ya ditulis lambang bilangan dan dengan benar. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita dulu ya. Di sini apa namanya? Berdasarkan gambar yang telah kalian buat, tuliskan lambang dan nama bilangan benar. Di sini sebenarnya ada 15 nomor ya, tapi Ustaz ambil contoh 5 saja. Untuk mengefektifkan waktu nomor 1 ada bilangan 1250, maka kita tulis itu dengan 1250. Yang bagian 2 ada bilangan 1325, maka tulis dengan 1325. Yang nomor 3 ada bilangan 1505, mau dengan 1505. Kemudian di bagian nomor 4 ada bilangan 2095, maka kita tulis dengan 2095. Kemudian yang terakhir nomor 5 ada bilangan 2345, maka kita tulis dengan 2365. Nah, itu yang ada di halaman 13. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian bisa menentukan letak bilangan pada garis bilangan, nah sekarang kita akan belajar itu mengurutkan bilangan. Perhatikan di sini. Nah, kita akan belajar mengurutkan bilangan. Ya, perhatikan kembali bilangan yang telah kalian tulis pada kegiatan di atas. Nah, kemudian diskusikan soal-soal berikut. Nah, di sini ada perintah diskusi ya. Yang pertama adalah urutkan bilangan tersebut dari yang paling kecil. Nah, kira-kira diurutkan ya dari yang paling kecil. Kemudian urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Ya, diurutkan ya. Yang ketiga, gambarlah urutan bilangan tersebut dalam sebuah garis bilangan. Ya, jadi untuk yang nomor 1, nomor 2, silahkan kalian urutkan dulu ya. Diurutkan bilangan tersebut dari yang paling kecil. Kemudian yang kedua, urutkan bilangan tersebut dari yang
paling besar. Nah, untuk yang nomor 3, gambarlah urutan bilangan tersebut dalam sebuah garis bilangan. Nah, di sini kemudian setelah kalian mendiskusikan, ya di sini ada tugas, yaitu isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, kita akan mengisi sama-sama. Di sini ada gambar garis bilangan yang sudah terisi angka dan yang ada juga yang masih kosong. Nah, kita sama-sama isi ya yang masih kosong. Nomor 1 itu ada garis bilangan ya dengan angka 2100, 2200. Kemudian yang kosong kita isi dengan 2300, 2400, kemudian 2500, kemudian 2600, 2700, 2800, dan 2900. Kemudian terakhir adalah 3000. Nah, kemudian yang nomor 2 itu ada 3050, kemudian 3100, 3150, 3200, 3250, 3300, 3350, 3400, 3450, dan akhir sampai 3500. Nomor 3 ya, ini yang garis bilangnya nomor 1 dan 2 itu kosong. Ya, nomor 3-nya 5400. Kira-kira di garis bilangan 1 dan 2 itu berapa? Ya, di garis 1 itu adalah 5000. Kemudian di garis yang kedua ada 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600. Nah, ini yang akhir harusnya 6800 ya, mungkin salah cetak. Ya, harusnya 6800. Ya, baiklah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, mau bilang yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, kita udah tahu bersama bahasanya sebagian besar hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam, burung, dan buaya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, tadi sudah kita bahas. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, seperti harimau, badak, dan gajah adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut mamalia. Hewan yang hidup di air berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian contohnya adalah ikan emas, ikan nila, dan ikan tongkol. Ya, namun ada juga untuk paus dan lumba-lumba itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang jika diperhatikan bentuk induk dan anak-anak hewan tidak selalu sama. Ya, bentuk dan ukuran anak ayam tidak sama dengan induknya. Demikian juga dengan bentuk dan ukuran anak kucing dengan induknya. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian bisa mengamati kenapa setiap anak hewan yaitu berbeda dengan induknya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati, di sini ada beberapa pertanyaan atau latihan yang ada di halaman 17. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1, bagaimanakah cara hewan berkembang biak? Ya, tadi kita sebutkan ya, yaitu dengan cara melahirkan dan bertelur. Yang kedua, sebutkan 3 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yaitu misalkan ada harimau, badak, dan gajah. Yang nomor 3, sebutkan 3 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, contohnya seperti ayam, burung, dan buaya. Yang nomor 4, mengapa hewan berkembang biak? Yaitu tujuannya untuk mempertahankan jenisnya atau memperbanyak keturunan. Pertanyaan nomor 5, disebut apakah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ya, tadi sudah bahas, itu disebut mamalia. Ya, kemudian kita lanjut ke halaman 18. Nah, di sini ada perintah buatlah kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia. Di sini ada nomor, kata, kemudian kalimat. Nomor 1,
Ya, ada kata pemakan daging atau karnivora. Kalimatnya itu harimau merupakan salah satu contoh hewan pemakan daging. Nomor dua ada kata terbang. Kita buat kalimat anak burung sedang berlatih terbang. Nomor tiga ada kata iritabilitas. Manfaat iritus adalah untuk memberikan respon terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian nomor empat di sini ada kata melahirkan. Kita buat kalimat ibu melahirkan seorang adik. Nomor 5, ada kata kecebong. Kalimatnya, kecebong itu sedang berenang. Kemudian nomor 6, ada kata habitat. Kita tulis kalimatnya, setiap makhluk hidup memiliki habitatnya masing-masing. Nomor 7, ya di sini ada kata urin. Nah, kalimatnya kucing itu membuang urin sembarangan. Nomor 8, ada kata bergerak. Nah, kalimatnya salah satu ciri hidup adalah bergerak. Nomor 9, ada kata berenang. Kita tulis kalimatnya, ikan itu sedang berenang di air. Kemudian nomor 10 terakhir, ada kata bernafas. Nah, kita buat kalimatnya, bernafas adalah hal yang penting bagi manusia. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mudah-mudahan kalian dapat mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ya, kalau kalian tidak atau kurang paham, kalian bertanya pada ustadz atau pada ayah kalian, pada ibu kalian, pada umi, pada abi, ya, pada ayah dan bundanya kalian. Ya, boleh juga sama ustadz ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.